Upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-59, Senin tanggal 13 November 2023 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan saya ambil alih. Masing-masing komandan kombi masuk ke samping kanan barisan. Berjalan. Untuk perhatian seluruhnya, istirahat di tempat. Gerak. Penjabat Bupati Brebes selaku pembina upacara memasuki lapangan upacara. Siap. Gerak. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Komandan upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan Komandan upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-59 Senin 13 November tahun 2023 siap dimulai. Lanjutkan. Gue harus bisa sih duit foto sebelah lain. Penghormatan kepada bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Sang Merah Putih, hormat. Gerak.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk arwah para pahlawan, mengheningkan cipta, mulai. Yang Pak Pecista apa dan suara siap-siap. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tamu undangan dipersilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lapor pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap? Kerjakan. Kerjakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Amanat pembina upacara. Silakan. Istirahat di tempat. Gerak. Yang terhormat Forkombimda Kabupaten Brebes atau yang mewakili Pak Sekda, seluruh jajaran OPD Kabupaten Brebes, Bapak sekalian, seluruh tamu undangan dan hadirin peserta upacara yang berbahagia. Akan saya bacakan sambutan Menteri Kesehatan pada upacara Hari Kesehatan Nasional pada tanggal 13 November 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, Indonesia tengah mengalami periode bonus demografi yang terjadi hanya satu kali dalam peradaban sebuah negara. Kita bangsa Indonesia harus bekerja keras, manfaatkan peluang ini sebagai momentum Indonesia lolos dari middle income trap menjadi negara berpendapatan tinggi serta mencapai visi Indonesia Emas 2045. Manusia Indonesia yang sehat dan cerdas adalah kunci mencapai masa keemasan itu. Karenanya, tema Hari Kesehatan Nasional ke-59 tahun 2023 yaitu transformasi kesehatan untuk Indonesia maju mutlak kita laksanakan. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Itulah amanat Undang-Undang Dasar 1945 bagi kita. Dasar mandat itulah 6 pilar transformasi kesehatan penopang sistem kesehatan Indonesia harus kita bangun bersama dengan serius dan terus-menerus. Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, pemerintah kini sedang menyusun rencana induk bidang kesehatan atau RIBK yang akan berfungsi sebagai haluan bersama dalam upaya pembangunan kesehatan di seluruh Indonesia. Pesan saya, RIBK harus diacu oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merencanakan, menganggarkan, dan mengimplementasikan program kesehatan di wilayahnya. Pemerintah pusat tidak mampu melakukannya sendiri. Hanya dengan sinergi yang kuat dan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat, 6 pilar transformasi kesehatan bisa kita tegakkan untuk perubahan yang lebih baik. 1. Pilar pertama, transformasi layanan primer dari fokus mengobati menjadi mencegah. Pelayanan primer harus memberikan akses layanan kesehatan dasar kepada seluruh masyarakat dengan mengedepankan layanan promotif dan preventif berdasarkan siklus hidup manusia. Pesan saya, gencarkan pencegahan dan deteksi dini berbagai masalah kesehatan dan penyakit, baik fisik maupun jiwa. Pesan yang kedua, lengkapi sumber daya manusia di puskesmas pembantu
dan laboratorium kesehatan masyarakat, dan penuhi hak-hak mereka secara adil dan berkelanjutan. Latih kader posyandu sesuai standar keterampilan agar dapat menjangkau dan menikmati seluruh lapisan masyarakat. Untuk pembangunan puskesmas, pustu, labkesmas baru, sediakan lahan yang legal, aman dan memadai. Laksanakan dan laporkan pelayanan melalui sistem informasi secara digital agar kita dapat memantau kondisi kesehatan wilayah setempat. Pilar kedua, transformasi layanan rujukan. Dari akses layanan kesehatan yang susah menjadi mudah. Penguatan pelayanan kesehatan rujukan dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, SDM, sarana prasarana, pemanfaatan telemedicine, pengembangan jejaring pengampuan layanan prioritas, dan pelayanan unggulan berstandar internasional. Saya berpesan, pertama, lengkapi SDM kesehatan di rumah sakit. Penuhi hak-hak mereka secara adil dan konsisten agar mereka betah bekerja di tempat Anda. Yang kedua, siapkan putra-putri daerah untuk mengejar beasiswa di bidang kesehatan. Pemerintah sudah menyediakan beasiswa bantuan pendidikan untuk berbagai studi di bidang kesehatan, termasuk kedokteran dan spesialis. Pesan yang ketiga, untuk berbagai alat kesehatan yang telah didukung oleh Kemenkes, saya minta pemerintah daerah agar menyediakan bahan medis habis pakai dan alat kesehatan penunjang, serta anggaran pemeliharaannya untuk keberlanjutan layanan bagi masyarakat. Optimalkan anggaran daerah untuk pelatihan SDM kesehatan bagi program jejaring pengampuan layanan prioritas. Pilar ketiga, transformasi sistem ketahanan kesehatan. Pertama, dari industri kesehatan yang tergantung ke luar negeri menjadi mandiri di dalam negeri. Penguatan ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan harus dilakukan mulai dari rantai pasok di hulu hingga ke hilir. Prioritas penggunaan produk dalam negeri dan pemberian insentif kepada industri yang melakukan penelitian, pengembangan, serta produksi dalam negeri perlu dilakukan. Pesan saya, 1. Gunakan produk dalam negeri sebagai bentuk cinta dan bangga produk dalam negeri. 2. Penuhi kebutuhan obat, bahan medis habis pakai, serta sarana penyimpanan di daerah melalui pemanfaatan APBD, DAK maupun DAU. 3. Lakukan pembinaan dan pengawasan produksi dan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan pembekalan kesehatan rumah tangga, termasuk laporan pengelolaannya ke dalam sistem informasi kesehatan nasional. Berikutnya, dari sistem kesehatan yang rentan di masa wabah menjadi tangguh. Kesiapsiagaan prabencana dan penanggulangannya perlu dilakukan secara terorganisasi, termasuk dengan melakukan penyiapan tenaga cadangan kesehatan yang sewaktu-waktu dapat dimobilisasi saat diperlukan. Saya berpesan, siapkan tenaga cadangan kesehatan dari kalangan pelajar, mahasiswa, pramuka, tenaga kesehatan yang sudah pensiun, dan berbagai elemen masyarakat lainnya. Pesan yang kedua, latih mereka dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan di bidang kesiapsiagaan menghadapi wabah, bencana, dan kegawat daruratan kesehatan lainnya. Pilar keempat, transformasi pembiayaan kesehatan dari pembiayaan yang tidak efisien menjadi transparan dan efektif. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, pemerintah akan menerapkan penganggaran berbasis kinerja dengan mengacu pada rencana induk bidang kesehatan. Saya menggarisbawahi kembali pentingnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempedomani RIBK agar upaya-upaya pembangunan kesehatan yang kita lakukan menjadi sinkron, selaras, dan sinergis di seluruh Indonesia. Di samping itu, pemerintah pusat juga terus berupaya mewujudkan pembiayaan kesehatan yang adil, efektif, efisien melalui 1. National Health Account atau NH sebagai alat untuk merancang kebijakan pembiayaan kesehatan yang berbasis bukti. 2. Pemanfaatan Health Technology Assessment atau HTA untuk menjamin kendali mutu dan biaya. 3. Konsolidasi pembiayaan kesehatan melalui kemitraan pemerintah dan swasta atau KP3S, ulangi KPS, dan peninjauan tarif CKN rutin setiap tahun untuk menetapkan biaya layanan kesehatan dengan formulasi yang lebih optimal dan berbasis kinerja. Pilar kelima, transformasi SDM kesehatan dari tenaga kesehatan yang kurang menjadi cukup dan merata.
Secara khusus, pemerintah sedang mengakselerasi produksi dan pemerataan jumlah dokter spesialis melalui penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis berbasis kolegium dan rumah sakit. Kepada pemerintah daerah, saya berpesan: 1. Dorong putra-putri daerah untuk mengejar beasiswa pendidikan kesehatan. Pemerintah sudah menyiapkan beasiswa bantuan pendidikan untuk kebutuhan itu. 2. Serap dan daya gunakan mereka setelah menyelesaikan beasiswa. Bukan formasi ASN pemerintah daerah sebagai upaya penggunaan utama SDM kesehatan di daerah. 3. Tunaikan hak-hak SDM kesehatan secara adil dan konsisten. 4. Tingkatkan kompetensi mereka agar mutu layanan diberikan kepada masyarakat dapat dijaga. Pilar ke-6, transformasi teknologi kesehatan dari sistem informasi yang terfragmentasi menjadi terintegrasi, dari teknologi kesehatan yang tertinggal menjadi terdepan. Integrasi berbagai sistem informasi kesehatan ke sistem informasi kesehatan nasional atau platform Satu Sehat harus dilakukan. Hal ini akan memudahkan setiap warga negara untuk mengakses data kesehatan yang dimilikinya tanpa mengurangi jaminan perlindungan data individu. Saya berpesan: pertama, percepat digitalisasi data kesehatan melalui penggunaan rekam medis elektronik yang terhubung ke platform Satu Sehat. Pemerintah daerah agar mendorong fasilitas sosial pelayanan kesehatan di daerahnya untuk melaksanakan hal ini paling lambat tanggal 31 Desember. 2. Sediakan perangkat jaringan dan SDM yang memadai agar digitalisasi data kesehatan dapat terlaksana. 3. Manfaatkan teknologi digital dan biomedis untuk pelayanan kesehatan, termasuk telemedicine dan pelayanan kedokteran presisi. Terakhir, yang tidak kalah penting, transformasi kesehatan tidak dapat diwujudkan tanpa transformasi budaya kerja para insan kesehatan. Saya sering menyebutnya pilar transformasi ke-7. Nilai dasar ASN berakhlak wajib kita hidupi untuk mewujudkan birokrasi yang akuntabel, lincah, dan profesional. Harapan saya, seluruh pegawai dan pejabat pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, dapat bekerja dengan kompeten, jujur, dan selaras dalam mengawal dan menyukseskan transformasi kesehatan. Mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak korupsi, layani masyarakat dengan sepenuh hati. Hadirin peserta upacara sekalian, transportasi kesehatan adalah tonggak penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia menuju bangsa yang maju. Tidak hanya di kota-kota besar, transportasi kesehatan harus menjangkau ke seluruh penjuru Indonesia, tidak terkecuali di daerah terpencil, tertinggal, di perbatasan maupun kepulauan. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap insan kesehatan yang telah bahu-membahu berjuang tanpa menelelah dalam melaksanakan pembangunan kesehatan Indonesia. Tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga pendukung kesehatan, LSM, swasta, media, profesional, akademisi, seluruh pegawai dan pejabat pemerintah di pusat dan daerah, serta tak lupa para kader. Terima kasih. Dan terus saya ingin mengajak seluruh masyarakat kita untuk turut membangun kesehatan. Tak lupa saya ingin mengajak seluruh masyarakat untuk turut membangun kesehatan. Dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar kita. Mari kita bangun bersama tubuh dan jiwa yang sehat dan kuat demi Indonesia Emas 2045. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi ikhtiar kita dan memberkati kita semua dengan kesehatan dan kesuksesan. Selamat Hari Kesehatan Nasional. Sehat negeriku, maju Indonesiaku. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Kesehatan Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin ditandangani dan dicap. Pembacaan doa. Pembacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengharap rahmat-Mu kami panjatkan puji syukur atas kehadirat-Mu. Semoga Engkau ridhoi kami dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional tahun 2023 ini sebagai dasar kekuatan kami dalam upaya transformasi kesehatan untuk Indonesia maju. Ya Allah yang Maha Pemberi rezeki, sungguh banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, termasuk nikmat sehat yang kami rasakan saat ini. Jadikanlah kami orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat-Mu. Juga jadikanlah kami orang yang senantiasa sabar ketika cobaan datang dari-Mu. Ya Allah Tuhan yang Maha Melindungi, lindungilah negara kami dari segala penyakit perusak bangsa. Masukkan negara kami dalam pemeliharaanmu yang tak terlenakan, sehingga terpelihara persatuan dan persaudaraan. Wahai Tuhan yang diagungkan dalam tiap helai nafas kehidupan, Engkaulah pemilik sejati kekuatan dan kesaktian. Dengan pertolongan-Mu kami selalu bisa menatap masa depan. Lindungilah saudara-saudara kami yang tertindas oleh kezaliman. Ya Allah Tuhan yang melembutkan hati, dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-59 ini, jauhkan kami dari iri dan dengki, jauhkan kami dari amarah yang membakar diri, jauhkan kami dari sikap saling mencaci, jauhkan kami dari niat saling mencabik dan merusak negeri. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, para tenaga kesehatan, dan seluruh rakyat Indonesia. Tunjukkanlah arah yang lurus kepada kami agar selalu berada di jalan. Wahai pemilik segala nama, kami berdoa dengan menyebut nama-nama indah-Mu seperti yang Kau perintahkan. Maka kabulkanlah doa kami seperti yang Kau janjikan. Terangi kami menuju jalan cahaya, menuju Indonesia maju dan sentosa. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Penjabat Bupati Brebes selaku pembina upacara meninggalkan lapangan upacara bergabung dengan tamu undangan. Upacara selesai, komandan upacara dapat mengisyaratkan pasukannya. Launching Forum Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan FOPTK Kabupaten Brebes akan ditandai dengan pelepasan balon secara bersama-sama oleh penjabat Bupati Brebes dan anggota Forkompimda Kabupaten Brebes dan Sekda, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Selanjutnya secara bersama-sama akan melepas balon dan launching Forum Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan Kabupaten. 2, 1, go! Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian. Launching selesai, dipersilakan kembali ke tempat semula. Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes mengabdi
Kemudian penghargaan kepada Fasiankes yang tidak menggunakan dan telah mengganti alat kesehatan bermerkuri ke non-merkuri secara sibonis. Klinik Utama Rawat Inap Anissa Brebes, Klinik Utama Rawat Inap Siti Hajar, Klinik Pertama Asifa Medika Paguyangan, Klinik Pertama Rawat Jalan Gunadi Brebes, Klinik Citra Estetika Loro Pesantunan Brebes. Selanjutnya, Puskesmas dengan tanpa kematian ibu dari tahun 2019. Ini